Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Nyonya Dorce Rasumpada. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami datang padamu, kami mohon penyertaan-Mu dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Cipecang. Pada malam hari ini Bapa, sertai kami yang ada di rumah via Zoom dan kami yang ada di tempat ini. Bapa, Engkau juga memberkati pelayanan firman kami pada malam hari ini. Penatua Nyonya Dorce Rasumpada, urapi Ibu terkasih Bapa, supaya mampu memberitakan firman-Mu bagi kami dan kami bisa menerimanya dengan penuh sukacita. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Kita akan membacanya secara bergantian. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatmu.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga tercinta. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman, dan sebelum kita membaca Alkitab, kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di malam hari ini boleh kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau mempersiapkan hati kami Tuhan, agar hati kami hanya tertuju kepada firman-Mu Tuhan, sehingga apapun yang akan kami dengarkan, apapun juga itu Tuhan, dapat kami cerna, dapat kami tangkap dengan baik Tuhan, sehingga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Habakuk pasal 3, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-16. Kitab Habakuk pasal 3, ayatnya yang ke-8 sampai ke-16, yang menyatakan, terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di malam hari ini adalah tentang atau kitab terambil dari kitab Nabi Habakuk, dan Habakuk adalah seorang nabi yang dalam perjanjian lama digolongkan dalam kumpulan nabi-nabi kecil. Istilah nabi-nabi kecil ini dikarenakan kitab para nabi ini tidak begitu besar seperti nabi-nabi besar lainnya, yaitu Yeremia, Yesaya, dan sebagainya. Dalam melaksanakan kenabiannya, Habakuk melihat ketidakadilan sosial di kalangan masyarakat pada saat itu, di mana keadaan orang-orang Yahudi yang saat itu berada dalam krisis. Sementara orang-orang Kasdim
menjadi kuat dan merasa kuat karena mereka telah mengalahkan bangsa Mesir dan Asyur, bangsa yang besar. Habakuk menyampaikan keadaan ini kepada Tuhan yang telah mengutusnya sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel, yang boleh dikatakan dalam pasal 2, ini adalah bahan untuk khotbah hari Minggu lalu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengingatnya bahwa dalam pasal 2 dikatakan Habakuk mengadu kepada Tuhan. Nah, mengapa ini harus terjadi? Dan mengapa Tuhan harus berdiam diri atas orang-orang fasik yang telah membuat umat Israel menderita? Dan Habakuk menantikan penantian yang sangat-sangat tidak mudah gitu bagi Habakuk. Namun penantian untuk melihat perwujudan dari Tuhan itu tetap diyakini dengan iman oleh Habakuk. Dan terlihat dalam bacaan kita dalam pasal 3 ini, yang sekali lagi Habakuk menanti akan perwujudan apa yang sudah dilihatnya dan dinubuatkan terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Dalam pasal 3 ini dikatakan berisikan doa Habakuk terhadap keadaan yang dialami oleh bangsa Israel. Dan ketika penantiannya akan terwujud sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada Habakuk. Pasal 3 ini diawali dengan kalimat doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Kata ratapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti mengeluh dengan menangis atau menangis dengan ucapan yang menyedihkan. Dan doa-doa yang disampaikan oleh Habakuk dapat kita lihat dalam ayat yang ke-8 sampai dengan 10 yang berisikan kata-kata kiasan. Ketika Tuhan mulai memberlakukan hukumannya kepada bangsa Israel atau kepada seluruh bangsa-bangsa, ketika Allah bertindak, maka semua itu dirasakan oleh semesta alam. Seperti kiasan yang digunakan oleh Nabi Habakuk dalam ayat yang telah kita baca. Ungkapan tentang semua alam ciptaan Tuhan pun bergejolak. Apakah itu pertanda Tuhan sedang marah? Katakan bahkan matahari, bulan berhenti. Kiasan seperti ini memberikan gambaran bahwa siapa yang dapat menghadapinya ketika Tuhan sendiri yang datang. Dan ketika Tuhan bertindak atas bumi ciptaannya, maka semuanya akan mengalami gejolak yang besar. Pengaruhnya hampir ke semua sisi alam ciptaan Tuhan. Sungai, laut, matahari, atau bulan, semuanya merasakan kuasa Tuhan. Kemudian ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-15. Gambaran yang diungkapkan oleh Habakuk adalah bahwa Tuhan selangkah demi selangkah sudah mulai memberlakukan keadilannya. Salah satunya adalah menghancurkan semua orang-orang fasik. Dan kembali pada bagian ini diisi dengan beberapa kata kiasan yang menggambarkan bahwa Allah sedang dan akan bertindak terhadap seluruh alam ciptaannya. Semua itu pasti akan terjadi. Dan imbas dari tindakan Tuhan bukan hanya dirasakan oleh bangsa-bangsa yang tidak taat, tetapi bangsa Israel juga mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kemudian ayatnya yang ke-16 dari bacaan kita, Habakuk dalam doa ratapannya ini mengungkapkan bahwa semua yang sedang Tuhan lakukan telah membuatnya semakin takut dan gemetar. Bahkan apapun yang sedang Tuhan kerjakan dan apapun akibatnya, tetap membuat merasakan Habakuk dalam ketakutannya tetap merasa tenang. Karena
Dengan iman, Habakuk merasa bahwa Tuhan sedang berbuat. Sekali lagi kita baca ayatnya yang ke-16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa-bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Habakuk memanjatkan doa kepada Tuhan, ada tanya jawab yang Habakuk lakukan dengan Tuhan, yang dimana Habakuk mengkritik Tuhan atas apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Tuhan sepertinya diam atas doa dan ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah umatnya. Penindasan, kejahatan, kelaliman, kekerasan, pertikaian, orang fasik yang mengepung orang benar, semua ini terjadi dan bukan hanya pada saat zaman Nabi Habakuk, tetapi juga hingga saat ini. Ada banyak orang yang bertanya-tanya, jika Tuhan ada yang berkuasa, mengapa Tuhan diam atas ketidakadilan dan kejahatan yang orang-orang membuat rusak atau membuat ketidakdamaian di dunia ini? Ada juga yang bertanya, mengapa orang yang baik dibiarkan meninggal di usia muda, sementara orang yang jahat tetap hidup sampai tua? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kemudian memberikan jawaban dalam renungan kita di malam hari ini, bahwa Tuhan tidak diam atau membiarkan semuanya itu tidak terjadi begitu saja, membiarkan kejahatan dan ketidakadilan terjadi. Tuhan tidak diam. Memang wajar kalau kita bertanya seperti itu, ya, karena kita adalah manusia. Manusia memiliki pikiran dan pengetahuan yang sangat dangkal untuk mengetahui pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan mampu untuk mencerna ataupun sampai kepada maksud Tuhan. Bahkan Habakuk sendiri tercengang melihat apa yang Tuhan lakukan. Bagaimana Habakuk sendiri bertambah bingung. Bagaimana bisa dibilang keadilan namanya? Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau dibilang adil, di mana adilnya? Ketika Tuhan menggunakan bangsa lain untuk menghukum umatnya. Habakuk berpikir, kalau Tuhan memakai orang Kasdim untuk menghukum, tentunya bukan saja orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak benar yang mendapatkan hukuman, tetapi juga pasti orang-orang benar, orang-orang yang percaya juga akan terkena dampaknya, akan terkena imbasnya. Sehingga Habakuk pun tetap bertanya, mengapa atau kenapa Tuhan memakai cara ini? Dan pemahaman seperti ini juga sering muncul bahkan hingga saat ini. Ya kan Bapak Ibu, tentu kita juga tahu, kita juga sering bertanya-tanya, saya sudah melakukan hal yang benar menurut manusia. Saya sudah melakukan yang terbaik. Saya orang percaya yang rajin, taat, berdoa, tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Tapi kenapa saya masih susah? Kok dia jahat? Tetangga saya sering ngomongin orang, pelit, tapi dia sukses. Dia bisa menjadi orang hebat. Saya taat sekali, rajin gereja, rajin berikan persembahan, padahal saya susah. Tapi tetap saja saya susah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan menjawab. Di hari Minggu yang lalu, bacaan kita di pasal 2, Tuhan memberi jawab.
orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Ada sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai, yaitu mengenai pukat. Ketika pukat itu dilabuhkan ke laut, semua jenis ikan akan masuk ke dalamnya. Tetapi sesampainya di pantai, nelayan akan memilah-milah ikan itu. Dan pada akhir zaman, orang benar dan orang jahat akan dipisahkan. Sehingga akhirnya Habakuk mengerti dan menerima penglihatannya bahwa betapa agungnya Tuhan itu di bumi dan di sorga, yang tidak terselami segala pekerjaan dan rencananya. Dan Habakuk pun boleh berkata, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Bapak Ibu, tentunya ketika membaca kata-kata ini, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, bagi manusia itu sangat-sangat mustahil. Bagaimana kita bisa tenang ketika pergumulan hidup menerpa kita, ketika kita menerima kedukaan, bagaimana kita bisa tenang? Bahkan dikatakan apapun yang terjadi, kita akan tetap hidup bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di malam hari ini Habakuk mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang benar. Dan doa Nabi Habakuk ini adalah sebuah peringatan atau pengingat bagi kita. Apa yang harus kita ingat? Yang pertama yaitu, ingatlah akan murka Tuhan. Takutlah kepada Tuhan, jangan pernah remehkan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Karena penglihatan kita terbatas untuk melihat dan pengetahuan kita sangat dangkal untuk memahami kuasa Tuhan dalam hidup ini. Jangan sombong, jangan merasa senang ataupun merasa tenang jika kita melakukan dosa. Ingatlah siapa kita di dunia ini. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaan Tuhan adalah seperti bunga rumput. Tuhan melihat dan berjalan beserta dengan murkanya yang siap untuk membinasakan. Jika sekarang kita membangun diri atas kesombongan, maka siap-siaplah. Karena itu kita membangun jerat bagi diri kita sendiri. Jika saat ini ada orang yang merasa senang hidup dengan dosanya, merasa tenang, tidak akan terjadi apa-apa, yakin. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan sedang berjalan, yang bersamanya ada yang murka yang besar, dan yang akan membuat kita terkejut. Mari, bertobatlah sebelum Dia datang menghampirimu. Kau tidak tahu kapan Tuhan mendatangimu. Itu peringatan yang pertama, Bapak Ibu. Tetapi peringatan yang kedua atau pengingat yang kedua adalah, ingatlah akan kasih sayang Tuhan. Ketika kita memperoleh pergumulan, ketika kita mendapatkan kesulitan, kedukaan, jangan menyerahkan diri kepada ketakutan atau kecemasan. Karena ketika kita menyerahkan diri kepada ketakutan, itu hanya akan membuat kita bertindak bodoh. Justru yang akan semakin memperumit dan mengacaukan situasi. Tetapi ingatlah akan kasih setia Tuhan, kasih yang telah menopang, kasih yang telah menyelamatkan, kasih yang telah menghidupi dan memberkati kita selama ini. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dari dahulu, sekarang, dan sampai pada masa yang akan datang. Jika saat ini kita terjatuh atau terpuruk dalam situasi yang sulit, bukan artinya Tuhan tidak peduli. Berimanlah seperti doa Habakuk yang boleh Bapak Ibu baca di ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-19. Dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mengakhiri renungan malam hari ini, Bapak Ibu keluarga yang dikasihi Tuhan, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua yang hadir, baik di rumah dan di gereja di tempat ini, yaitu yang pertama, tekanan hidup terkadang membuat kita pun berada dalam kesedihan, dan doa yang kita naikkan pun bernadakan ratapan. Kita meratapi semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Sudah siapkah kita ketika Tuhan pun datang dengan kuasa dan keadilannya, dan imbas dari tindakan Tuhan itu akan kita alami juga? Sekali lagi, sudah siapkah kita? Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Bapak Ibu ketika melihat bencana alam yang sekarang ini sering terjadi, seperti gempa bumi, banjir bandang, badai, angin kencang, dan lain sebagainya? Apakah itu semua merupakan kejadian alam belaka? Ataukah Bapak Ibu percaya bahwa semua itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang marah? Dan soal yang terakhir, bagaimana perasaan Bapak Ibu jika kita sendiri mengalami kejadian pada soal nomor 1 dan 2 tersebut? Bapak Ibu boleh jawab dalam hati, ataupun boleh Bapak Ibu ungkapkan. Tetapi secara pribadi saya boleh menjawab, pastilah saya cemas. Pastilah kita cemas dan takut. Dan jika jawaban Bapak Ibu sama dengan saya, maka malam hari ini, melalui renungan kita, Nabi Habakuk menjawab bahwa yang harus kita lakukan adalah hanya berserah, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk memampukan kita melewati atau menerima kesulitan-kesulitan dan pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Jawabannya hanya satu, berserah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Sengsara Tuhanku,
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Terima kasih kalau kami telah boleh membaca firman-Mu, dan biarkanlah hati kami menjadi gentar untuk melakukan dosa-dosa maupun kesalahan-kesalahan Tuhan, dan jadikanlah kami mengimani seperti Habakuk yang mengajarkan kami Tuhan bahwa hanya Engkau yang mampu membuat kami bertahan, hanya Engkau yang mampu membuat kami kuat dalam menghadapi setiap pergumulan kesulitan hidup kami Tuhan. Dan tentunya kami juga meyakini bahwa Engkau akan datang pada saatnya nanti. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari, sehingga boleh kami datang lagi di malam hari ini untuk bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh menyerahkan di malam hari ini persekutuan jemaat GPIB Cipecang secara khusus Tuhan ke dalam tangan-Mu, agar jemaat kami semakin tumbuh dan semakin berkembang Tuhan, dan semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Di malam hari ini juga kami ingin menyerahkan para presbiter Tuhan, dimulai dari Ibu Pendeta Wasti Tuhan, rekan-rekan diaken, penatua, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masing-masing diri kami Tuhan, kami serahkan dalam pelayanan kami. Tiliklah kami dalam pelayanan kami, biarlah kami melayani dengan hati, biarlah kami melayani seturut dan sekehendak Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan BPPJ, unit misioner, karyawan kantor gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu. Setiap hal yang mereka gumuli Tuhan, biarlah semuanya diserahkan hanya dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tim kerja pembaruan IMB, biarlah gereja kami Tuhan GPIB Cipecang boleh selangkah demi selangkah mewujudkan apa yang telah menjadi cita-cita, apa yang menjadi rancangan untuk gereja kami, yaitu memiliki IMB. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan, sehingga suatu saat nanti dengan iman kami percaya semuanya akan terwujud. Begitu pula kami menyerahkan kegiatan-kegiatan gerejawi kami Tuhan, yang saat ini yang terdekat adalah acara utus sambut, ibadah utus sambut Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari SMJ khusus, utus sambut, dan Tuhan bahkan kami akan merayakan Paskah Tuhan. Semuanya boleh kami serahkan, boleh kami berencana, tapi semuanya Engkau-lah yang berkehendak Tuhan. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, dan lansia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan limpah Tuhan, limpah berkat-Mu kepada mereka Tuhan. Sertai mereka dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam kesendirian, dalam masa tua mereka Tuhan, dalam pada saat kesulitan pun kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan warga jemaat GPIB Cipecang yang terkhusus Tuhan, yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan dalam minggu ini Tuhan. Biarlah kiranya di tengah-tengah kebahagiaan mereka boleh mengucap syukur. Mereka boleh tidak melupakan Engkau Tuhan, bahwa semuanya adalah karena Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, secara khusus di malam hari ini kami menyerahkan saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit dan dalam pemulihan Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Rati Winarti, Saudara Arlin AF Mandiri, Bapak Buce Lewa Kabesi, Ibu Prida Kuhuwael, Bapak Peter Kuhuwael, Bapak Riki Turang, Ibu Kiti Rosiana Pelupesi, Bapak Yakob Darmawan, Ibu Reni Wulandari Tambunan, Saudara Ari Hartawan Salim Telusa, Bapak Henry Pangaribuan, Bapak Antoni Putri Rulan, Bapak Christian Raprap, Ibu Ferni, Tuhan Yesus, dan Bapak Diakin Somokil, serta Yayasan Sabda Bahagia Famili Citra Indah Tuhan. Terkhusus untuk yang sakit Tuhan, biarlah Engkau datang menjamah obat-obatan dan minuman serta makanan yang mereka makan dan minum. Secara khusus Engkau
Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan, pengobatan mereka, upaya-upaya yang dilakukan, baik melalui medis Tuhan maupun terapi Tuhan. Kiranya Engkau sertai mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan warga jemaat yang saat ini tengah berduka karena kehilangan orang-orang yang tercinta, kehilangan sanak saudara, kehilangan anak, kehilangan orang-orang yang terkasih Tuhan. Dan secara khusus kami menyerahkan keluarga Ibu Tene yang pada saat ini tengah menantikan kedatangan abu dari almarhum Bapak Franky Nolitene, suami tercinta Tuhan, yang telah dikremasi pada hari Senin di Korea Tuhan. Dan dalam rencana perjalanan, kiranya Engkau tibakanlah dengan kiranya Engkau tibakan sehingga dapat tiba di rumah duka Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Serta ini dalam perjalanan Tuhan, agar apa yang direncanakan dan rencana ibadah pelepasan serta pemakaman dapat terwujud Tuhan tanpa kendala. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang ingin kami sampaikan Tuhan. Tetapi sebelum bibir ini terucap, Engkau telah mengetahui Tuhan apa yang ada dalam hati pikiran kami masing-masing, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Biarlah Engkau sempurnakan Tuhan doa yang tidak sempurna ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 9 yang mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 434 bait 1 dan 2. Bukalah hatimu bagi firman
mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan, kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah keluarga Rabu 6 April 2022 sebagai berikut. 1. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Penatua Nyonya Dorce Rasumpada yang telah melayani ibadah keluarga pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan keluarga. 2. Ibadah Hari Doa GPIB pada hari Rabu 13 April 2022 akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Esra Sudarsono dan pelayan liturgi Penatua Nyonya Seska Salamate. 3. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa khusus pada hari Minggu 10 April 2022 perubahan jam ibadah Minggu menjadi jam pertama pukul 7 WIB dan jam kedua pukul 10 WIB dikarenakan dilaksanakan ibadah penugahan sidi dan ibadah utus sambut Ketua Majelis Jemaat. 4. Ibadah penugahan sidi. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan sidi pada hari Minggu 10 April 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Gereja Cipecang secara luring dan channel YouTube GPIB Cipecang secara daring. Penggembalaan pada hari Kamis 7 April 2022 pukul 19 WIB di Gereja Cipecang. Dimohon kehadiran seluruh calon katekisan pada penggembalaan tersebut. 5. Ibadah utus sambut pendeta. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan pendeta atau ketua majelis jemaat, maka akan dilaksanakan ibadah utus sambut pada hari Minggu 10 April 2022 pada pukul 10 WIB ibadah jam kedua di Gereja Cipecang secara luring dan daring. Channel YouTube GPIB Cipecang. 6. Sidang Majelis Jemaat Khusus. Akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Khusus pada hari Sabtu 9 April 2022 pukul 19 WIB di Gereja Cipecang dengan agenda serah terima jabatan pendeta. Dimohon kehadiran seluruh majelis jemaat. Warta ini sekaligus menjadi undangan. Demikian untuk perhatian. 7. Ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Disampaikan kepada seluruh warga sidi jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah hari Jumat Agung pada Jumat tanggal 15 April 2022 pada setiap jam ibadah dalam rangka mengingat rayakan kematian Yesus Kristus dan di dalamnya akan dilayankan perjamuan kudus. Dimohon warga sidi jemaat untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar seluruh diaken dan penatua yang bertugas hadir dalam persiapan perjamuan kudus pada hari Selasa 12 April 2022 pukul 19.30 WIB. Demikian untuk menjadi perhatian kita semua. Warta ini sebagai pemberitahuan sekaligus undangan. Dengan catatan setiap anggota majelis jemaat yang tidak mengikuti persiapan tidak diperkenankan untuk melayani. 8. Bingkisan Kasih Hari Raya. Berdasarkan program kerja Bingkisan Kasih Hari Raya, maka GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengadakan pemberian bingkisan Kasih Hari Raya untuk masyarakat di sekitar lingkungan gereja berupa 300 paket sembako. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat memberikan paket seharga Rp80.000 yang berisi beras 3 liter, minyak goreng 1 liter, teh 1 pak isi 25, 1 kilo gula pasir atau berupa uang dengan nominal Rp80.000 1 paket.
Batas waktu pengumpulan bingkisan kasih pada hari Sabtu 9 April 2022. Dimohon partisipasi warga jemaat dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. 9. Ibadah pengucapan syukur. Akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur 40 hari almarhum Samudro Kristianto pada hari Sabtu 9 April 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat bertempat di keluarga Ibu Sugihartini dengan alamat Perum Gria Cilengsi 5, Blok A10 nomor 2. Mohon kehadiran majelis dan warga jemaat sektor pelayanan 6. 10. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Frankie Entene, almarhum adalah suami dari Ibu Efni Makarau, warga jemaat sektor pelayanan 2 pada hari Senin 28 Maret 2022. Majelis dan jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus sumber penghiburan sejati memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. 11. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. 12. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam amanat dan pengutusan, ada beberapa tambahan warta. Yang pertama, ralat. Ada ralat di dalam warta rangkuman tadi bahwa pada hari doa, pelayan firman, penatua Nyonya Seska Salamate, karena 1 dan 2 hal, diganti oleh penatua Nyonya Epi Peter. Yang pertama. Yang kedua, dalam mempersiapkan diri menghadapi perjamuan kudus Jumat Agung, ada tata ibadah yang akan dibagikan oleh korsek, koordinator sektor dan juga mungkin majelis jemaat, yaitu tata ibadah Kamis Putih. Ini adalah tata ibadah yang baru pertama kali akan dilakukan atau dilaksanakan dalam GPIB Cipecang. Sebenarnya ini adalah rangkaian dari Prapaskah hingga nanti masa Paskah, dimulai oleh Rabu Abu, kemudian Kamis Putih, doa GPIB, minggu depan adalah Rabu depan adalah doa GPIB, kemudian dilanjut Kamis Putih, Jumat Agung dan Paskah. Kemudian yang berikut terkait perjamuan kudus, gereja tidak akan membagikan roti dan anggur kepada jemaat yang melaksanakan perjamuan kudus di rumah-rumah. Oleh karena itu, agar hal ini menjadi perhatian Bapak Ibu untuk menyiapkan secara mandiri roti dan anggur yang boleh diganti ketika masa di awal-awal pandemi, seperti oleh teh dan lain sebagainya. Kemudian sekali lagi kami ingatkan bahwa untuk Paskah ini juga merupakan ralat bahwa Paskah dilaksanakan secara luring dan daring. Jadi Bapak Ibu boleh berkenan hadir di gereja. Kemudian untuk perjamuan kudus pun demikian. Terkait dengan para lansia, PHMJ boleh memutuskan bahwa lansia boleh menghadiri perjamuan kudus dengan catatan telah melakukan vaksin ketiga. Sehingga bagi lansia yang telah vaksin ketiga sudah boleh hadir di gereja. Demikian warta tambahan. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan.
Kita menyanyi Yesus ingin kandaku bersinar terang. Mari Bapak Ibu yang di rumah maupun di gereja kita berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih, ibadah telah selesai.